wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah direkam ya. Nanti teman-teman yang mau fokus bisa melihat rekamannya kembali. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan baik-baik semuanya. Terima kasih sekali lagi para peserta Zoominar Titik Terang Kreatif kali ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan untuk bisa menghadiri Zoominar. Ini tema kita malam ini nih langka nih ya, langka. Saya rasa mungkin memang jarang nih ya, yaitu tentang kompetitor. Semua usaha, semua bisnis pasti ada kompetitor. Coba sebutkan kira-kira ada nggak ya bisnis yang nggak ada kompetitor ya? Mungkin bisnis baru ya. Nah, dengan banyaknya kompetitor itu, bagaimana sih kita mengantisipasinya atau bersaing ya dengan para kompetitor kita itu? Yaitu kita ada satu kunci yang utama, ya kita ciptakan kompetitor itu, kita ciptakan sendiri kompetitor itu sendiri, ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita sebut nanti kepung pasar, ya, website. Tentunya akan dikupas habis, ya. Kita akan kupas habis bersama coach kita malam ini, founder dari Titik Terang, Pak Putra Chandra Buana, atau biasa juga disapa dengan Bang Putra. Siapa beliau? Kayaknya mungkin sebagian besar sudah banyak yang kenal, tapi nanti beliau juga akan buka kembali ya tentang bionya beliau sendiri, kancah beliau di digital marketing, di SEO, di website itu seperti apa ya kan, sehingga bisa teman-teman nanti di penghujung ada tanya jawab. Kita akan buka Q&A tentang tema yang related tadi, tentang kompetitor tadi, ya, tentang kepung pasar tadi, related dengan usaha saya ini gimana sih? Silakan. Nanti kita open ya, bisa tanya langsung kepada coach ya, agar teman-teman bagaimana intinya kan menaikkan omset. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan waktu langsung dengan Bang Putra sebagai host kita malam ini. Temanya yaitu tentang kepung pasar. Silakan Pak Putra. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih teman-teman semua yang bersedia hadir pada malam hari ini untuk mengikuti Zoominar kami tentang kepung pasar bahasa Indonesianya. Kalau bahasa kerennya dominasi, dominasi ya. Oke, sebelum saya eh, apa namanya membahas tentang materi kita malam hari ini, saya mau kenalan dulu. Kenalan singkat saja ya, saya dengan Putra Chandra Buana, praktisi digital marketing lebih dari 20 tahun, mungkin lebih dari 25 tahun. Karena saya mulai ini dari tahun 90-an awal. Dari koneksi internet belum ada yang punya lokal, masih punya luar ya. eh, Langsung saja ya. Teman-teman yang belum berkenalan, yang belum berteman dengan Facebook saya ya. Silakan teman-teman berteman dulu dengan Facebook saya. Ini Facebook saya ya. Nanti karena teman-teman akan menjadi customer, mungkin jadi customer kami, akan memakai layanan kami. Ini Facebook saya dengan Putra Chandra Buana. Facebook saya ada dua. Facebook yang lama udah penuh dan sempat kena nggak bisa posting apa-apa waktu itu 8 bulan. Lalu saya bikin Facebook baru, ya. Nah ini saya aktivitas saya sehari-hari itu di Facebook ya. Di Facebook kalau sosmed yang saya mainkan ini tadi siang kita Zoom. Lalu juga ya saya teman-teman yang ada di Facebook saya ini semua mereka adalah ya penggiat ya, selain teman-teman ini penggiat digital ya dan customer kita. Nah ini saya tadi sore 3 jam yang lalu sore ya ada yang minta bikinin clocker dong ini ya kan, oke akhirnya saya bikin clocker ya. Ini pas diklik masuk ke website lain, padahal kebaca, kedetek di sini detik dari detik.com, tapi pas diklik itu masuk ke website lain. Coba kita klik aja ya. Nah, masuknya ke dongkrak usaha. Jadi teman-teman yang minta di ini, nih ya lagi ya. Teman-teman yang tuh masuknya ke dongkrak usaha, padahal di sini detik.com ya.
teman-teman tolong dong ini gimana caranya gitu kan. Nah, saya suka di Facebook seperti itu teman-teman ya. Nah, ini saya bikin janji juga minggu pagi kita belajar bikin Clocker pakai PHP. Ini awalnya ya, awalnya ada yang minta bikin Clocker gitu kan. Lalu saya bikinin, saya kasih contoh dulu. Ya, lalu di sini juga ada mau pakai hak istimewa ya, marketplace Kota Jakarta bisa posting unlimited ini. Ini status saya setiap hari saya selalu berbicara tentang berhubungan sama digital marketing ya. Di Facebook saya tidak ada ngegibahin orang-orang ya. Ini saya dulu. Ya, kalau ini saya dulu waktu SMP di Lampung jadi kuli panggul, dagang pupuk. Nah, gitu ya. Ini kita punya apa namanya? Punya kelas namanya karyawan lepas digital, ya. Oke, perkenalan singkat saya itu teman-teman yang belum berteman dengan Facebook saya, silakan teman-teman ya. Ini istri dan anak-anak saya ya. Silakan add Facebook saya, ya. Oke, kita langsung ke materi. Bongkar strategi kepung pasar di Google dengan WSP ya. WSP itu apa? Web SEO Praktis, itu platform kita. Kita dari tahun 2004 ya mendirikan usaha namanya Utama Kreatif, dari Utama Kreatif ke Moro Sakato. Moro Sakato sampai sekarang masih ada tapi dia fokus di produksi. Lalu ada Titik Terang, ada Sharing Kreatif dan lain-lain ya. Nah, kita mempunyai beberapa produk ya. Nah, yang kita bahas pada saat ini adalah bongkar strategi kepung pasar di Google dengan WSP ya. Gimana caranya? Yuk simak ya. Oke, ini slide saya waktu bersama Mas Rehan ya. Ini asal maninjau saya teman-teman. Kalau ada dari Sumatera Barat, itu saya dari Sumatera Barat, gede di Medan, lahir di Medan, gede di Jabodetabek. Oke ya. Nah, eh, dominasi atau kepung pasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dominasi merupakan menguasai pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Dominasi antar kelompok terjadi apabila suatu kelompok menguasai kelompok lain. Ya, kita udah tahu semua itu. Oke, mengapa harus dominasi? Kenapa sih kita harus dominasi? Kalau kita lihat ya di Tanah Abang ya, offline aja sudah dominasi. Dia udah punya toko satu, ya lalu dia sebar pedagang kaki limanya sampai berapa banyak gitu kan. Di offline aja sudah dominasi ya. Pertumbuhan kompetitor tidak bisa dibendung ya. Semakin hari semakin bertambah dan pasar semakin sulit. Kenapa kita harus dominasi gitu ya? Ya ini, karena kompetitor kita itu akan semakin lama semakin banyak. Semakin lama semakin banyak dan kita main sendiri aja. Kebayang ya ketika kita searching di Google kita cuma punya satu website ya, setelah pas dilewatin orang scroll ya udah jangan berharap lagi. Itu pertama, karena kompetitor kita semakin banyak. Lalu yang kedua, memperbesar peluang ya. Yang bisa Anda lakukan untuk menjaga peluang atau memperbesar peluang adalah dengan membuat Anda ada di mana-mana ya. Kayak Tanah Abang tadi, dia punya toko satu, pingin 10 ya, akhirnya dibikin 10. Setelah punya toko 10 dia sebar pedagang kaki limanya sebanyak-banyaknya. Itu dominasi. Kalau travel umroh, satu travel dia misalkan punya website sendiri gitu kan, dia ngurusin sendiri, itu ribet dia. Tapi kalau dia bangun agen-agen, dia bagi keuntungannya sebagian gitu kan, dia bagi keuntungannya sebagian, agen-agen tersebut yang optimasi, itu namanya dominasi ya. Clear ya sampai di sini? Apakah dominasi bisa banjir order? Ya memang bisa ya. Hampir nggak ada yang tidak dominasi yang banjir order ya. Hampir nggak ada. Jadi rata-rata mereka kayak misalkan kita lihat di marketplace ya, tokonya sampai 1000 sampai 100, 100 sampai 1000 itu biasanya banjir order. Ya, iklan banyak campaign, tujuannya buat apa? Buat dominasi. Ya, live TikTok cuman satu doang, itu enggak terlalu, mereka main live TikTok itu kameranya sampai berapa banyak toko, itu masih tujuannya adalah dominasi ya. Jadi mau banjir order ya dominasi atau perbesar budgetnya ya. Orang sukses itu pasti melakukan dominasi. Dominasi itu artinya memperbanyak sebanyak-banyaknya toko, lapak, kios dan lain-lain. Orang sukses itu usahanya banyak, pertama punya satu, setelah itu cabang kedua, cabang ketiga, cabang ke dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dominasi ini penting banget ya.
dalam bisnis atau jualan hampir semua melakukan dominasi ya. Melakukan dominasi itu banjir order, baik dominasi offline maupun online. Beda dominasi offline perlu budget besar, sementara dominasi online nggak perlu budget besar. Oke ya, ini di offline kita lihat ya. Ini yang saya jelaskan tadi, toko Tanah Abang. Dominasi offline ya boba ya sampai berapa banyak outletnya gitu ya. Di dunia offline mereka melakukan dominasi dengan cara membuka banyak toko atau memperbanyak toko mereka. Dan ini memerlukan budget besar. Apa kita siap mengeluarkan budget besar? Pertanyaannya itu ya. Oke, dominasi online. Nah, sebelum kita masuk ke dominasi online ini, saya Kepung Pasar ini idenya itu tahun 2008. 2008 itu saya punya customer, dia jualan lampu sorot, orang China ya. Dia bikin satu website sama saya, terus dioptimasi. 2 bulan setengah kemudian dia panggil saya lagi, padahal websitenya itu udah bagus ya. Websitenya itu udah bagus banget gitu kan. Lalu dia panggil saya, Pak, gimana kok bikin website lagi gitu kan? Bukannya websitenya udah bagus kan? Terus dia bilang gini, saya itu setiap hari memang saya mendapatkan orang yang minta penawaran-penawaran, tapi sering nggak closing katanya. Karena saya itu buat dibanding-bandingin aja. Saya buat dibanding-bandingin aja dengan siapa? Dengan pedagang yang lain. Nah, karena itu saya ingin bikin website 5 lagi sama kamu. Pingin bikin website 5 lagi sama kita, akhirnya kita bikinin. Nah, setelah kita bikinin, beberapa bulan kemudian kita ketemu lagi, saya tanya, gimana Pak hasilnya? Alhamdulillah, ya bukan alhamdulillah ya, hasilnya bagus gitu ya. Katanya, kenapa bagus? Karena 6 website kita saat ini itu setiap hari mendapatkan permintaan penawaran dari orang yang sama. Jadi teman-teman di online itu, apalagi Google ya, itu mereka akan nelponin, apalagi untuk produk-produk yang project ya, project gitu, mereka akan nelponin satu persatu ya, membandingin harga apa dan lain-lain, sehingga si lampu sorot ini mereka bebas ya, yang ini kamu naikin sedikit harganya, ini kamu kasih ini kamu kasih tambahan ini, sehingga pemenangnya mereka-mereka juga. Sampai sekarang sama kita ya, dari tahun 2008, udah berapa tahun itu? Sudah lumayan ya, sudah lumayan berapa tahun. Nah, lalu itu yang pertama. Yang kedua itu saya punya customer septic tank, dia jual septic tank yang segede-gede gedung itu loh ya. Dia manggil saya dan minta, Mas, tolong bikinin saya website 180 website. Kaget saya. Loh kok banyak-banyak, Pak? Iya, saya ingin menyingkirkan marketing saya. Kaget ya saya, ini apalagi gitu kan. Ingin menyingkirkan marketing saya. Kok marketingnya disingkirkan, bukannya udah banyak di halaman pertama marketingnya? Iya, kalau marketing saya ya, kalau marketing saya itu dia dapat project, terkadang project tersebut dilempar ke saya. Kami yang mengerjakan, kadang dilempar ke kompetitor. Dia bilang gitu. Jadi saya ingin menyingkirkan. Lalu nanti website ini buat siapa? Ya, saya bilang. Dia bilang website ini ya buat mereka juga gitu loh. Website ini buat mereka juga nanti ya, ketika website ini udah naik semua, nomor mereka yang akan saya pasang di sini. Jadi kalau mereka macam-macam bisa ketahuan. Ya, saya tinggal ganti nomor telepon. Akhirnya saya tidak menyanggupi 180, saya hanya menyanggupi 100 website saja. Ya, 100 website saja, kegeser ininya, apa namanya, marketingnya yang waktu itu pakai Blogspot. Ya. Lalu yang ketiga itu masih tahun 2012 ya. Yang ini tahun 2010, sekitar tahun itulah, lupa saya. Nah, dia bikin website 35. Bikin website 35, awalnya satu, dan berhasil dagangannya itu barang import kayak fingerprint, mesin mesin hitung uang, terus ya yang barang-barang begitulah ya. Printer-printer yang buat kasir dan lain-lain, barang-barangnya seperti itu, dagangannya barang-barang impor. Tahun 2016 dia minta websitenya itu dikurangin semuanya jadi
5 aja kalau nggak salah, sampai sekarang masih ada ya. Jadi 5 aja. Saya tanya, kenapa Pak 5 aja? Permintaan banyak, import itu barangnya nggak jelas katanya. Terkadang orang nunggu-nungguin, kita malah diomel-omelin sama customer, gitu ya. Diomel-omelin sama customer, dia import sendiri gitu ya. Kadang ada yang ketahan di bea cukai, ada yang wah macam-macam lah ceritanya. Mereka akhirnya tinggal 5 website. Di tahun 2013 itu, ya kita sudah mulai buka paket Kepung Pasar ini tahun enggak, tahun 2014. Tahun 2014 kita sudah mulai buka Kepung Pasar ya. Harga Kepung Pasar itu semua 10 paling kecil ya, 10 juta sampai 15 juta. Nah, ada beberapa web-web lama yang Kepung Pasar yang masih mendominasi sampai sekarang. Website lab, website umroh ya, website lab, website umroh ya. Walaupun dari 10 itu tinggal 4 gitu ya, tapi mereka masih mendominasi sampai sekarang. Dan ada beberapa web-web yang lainnya ya, yang sudah nggak inget lagi saya ya. Karena saya sudah nggak ngurusin lagi untuk urusan optimasi dan lain-lainnya. Nah, itu sejarahnya ya, teman-teman ya. Jadi ketika dominasi itu peluangnya akan memperbesar, dan ketika kita mendominasi, kompetitor akan berkurang di posisi itu ya. Saya lanjut. Dominasi online cara sangat mudah ya. Ada banyak media yang bisa digunakan ya, di Google, di IG, Twitter, Marketplace, Facebook organik, TikTok, YouTube dan lain-lain ya. Dominasi online bisa dengan cara gratis banyak ya. Ada Blogspot, ada Medium, ada site Rubik, ada Isu, ada Carousel dan lain-lain. Ini website yang gratisan. Ada Facebook, ada fanpage, ada Facebook, Marketplace dan seterusnya. Marketplace, Tokopedia, Shopee dan lain-lain ya, Instagram, YouTube dan lain-lain ya. Ini semua kita bisa lakukan dominasi ini yang gratisan ini ya. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya kita harus rajin juga, posting di Blogspot, posting di Medium, posting di dan seterusnya ya. Ini akan menguras tenaga kita ya. Dan dengan dominasi ini, kalau kita lakukan yang gratisan ini aja, sebenarnya kita sudah berhasil, ya, sudah bisa berhasil asal rutin, ya. Lalu dominasi berikutnya yang online paid traffic dengan paid traffic berbayar, bisa pakai Facebook Ad, Google Ad, TikTok Ad, Instagram Ad, kredit sundul, OLX, dongkrak usaha, WSP 7000 dan lain-lain, ya. Nah, dominasi online dengan Facebook Ad. Ya, ini saya mau ngebuka mindsetnya teman-teman tentang dominasi dulu ya. Banjir order dengan Facebook Ads sudah dipastikan akan bermain dengan banyak campaign. Nah, dia mendominasi dengan banyak campaign, banyak ad set dan banyak ad, dan sudah pasti memerlukan budget besar. Hampir tidak ada banjir order dengan budget kecil ya. Kita lihat, kamu berapa closing hari ini? 100, budgetnya berapa? 100.000, nggak pernah dengar saya. Ya, kamu closingnya berapa? 100 closing sekarang, berapa budgetnya? 5 juta. Nah, itu baru bisa masuk akal ya. Oke, jadi kita harus gedekan juga gitu. Lalu dominasi dengan ya, dalam bermain Facebook Ad, jika kita mengeluarkan budget besar, sudah pasti jangkauan iklan lebih besar. Nah, kalau di Facebook Ad itu dia jangkauan ya, sekian puluh ribu orang terjangkau, lalu yang melihat iklan kita berapa orang, lalu yang ngeklik berapa orang, yang masuk ke landing page kita berapa orang, lalu yang masuk ke WA kita berapa orang. Itu berawal dari jangkauan ya. Oke, jadi besar. Nah, klik tentu impresi iklan kita besar ya. Karena penentu impresi dan klik adalah ads copy dan ad image, dan penentu mendapatkan lead adalah copywriting ya. Jadi kalau kita ad image-nya nggak bagus, ad copy-nya nggak bagus, jangan berharap itu mendapatkan traffic yang bagus ya. Kalau copywriting-nya juga nggak bagus, CTA-nya nggak bagus, jangan berharap mendapatkan lead yang banyak gitu ya. Nah, ini dominasi dengan Google ya. Dominasi dengan Google ya, bisa pasang iklan Google Ads. Ada kan orang pasang iklan Google Ads itu akunnya beda-beda banyak, itu dia dominasi juga ya. Bisa pakai buat GMB sebanyak-banyaknya. Kalau zaman dulu itu saya dapat surat itu sampai setumpuk ratusan ya. Bikin alamatnya dempet-dempet ya. Dan itu ini luar biasa, sekarang udah nggak bisa lagi gitu ya. Itu dominasi juga. Dominasi dengan banyak domain ya. Sampai 10 domain, 20 domain, 100 domain, 1000 domain ini juga bisa ya. Dominasi dengan banyak subdomain gratisan. Banyak kan subdomain gratisan yang bisa dilakukan ini di Google ya.
Dan jika Anda ingin banjir order, Anda harus memaksimalkan salah satu dari 4 poin ini. Mana yang mau dimaksimalkan? Pasang iklan di Google, buat GMB, dominasi dengan sebanyak-banyaknya domain atau subdomain. Ya, oke. Dominasi ya, dominasi dengan iklan Google Ads. Sama halnya dengan memasang iklan di Facebook, iklan Google ini pun jika mau banyak lead masuk harus pasang campaign yang banyak ya, dan ads juga yang banyak, dan itu pasti mengeluarkan budget besar. Oke, satu ya, mengeluarkan budget besar ya. Dominasi dengan website gratisan ya, keuntungannya gratis sama lifetime. Ini website gratisan. Kelemahannya effort besar karena harus mengisi konten secara manual. Kita isi konten satu-satu gitu kan secara manual. Bisa juga sih pakai robot, cuman kan beli kememberan robotnya bisa 5 juta lebih gitu kan. Lalu berikutnya sebelum bersaing di pencarian Google, terlebih dahulu bersaing dengan keyword sejenis di domain itu sendiri. Misalkan gini, kita pasang di Blogspot nih. Kita jual genset di Blogspot ya, subdomainnya Blogspot. Nah, pedagang genset di Blogspot itu kan banyak banget ya. Sebelum dia bisa nongol di Google, dia harus bersaing dulu di dalam situ gitu loh, di dalam domain tersebut ya. Kemungkinan ini kita akan sulit untuk mengontrol ya, seperti itu. Berarti ini ada kelemahannya, ada ini juga gitu ya. Nah, dominasi dengan website gratis ya mempunyai kelemahan jika ada banyak produk yang sama di website tersebut akan menampilkan 2 site saja paling banyak. Kita lihat sebagus-bagusnya Tokopedia akan muncul cuman 2 gitu ya. Nggak bisa dia muncul seluruh halaman. Cuman 2, sehebat-hebatnya Tokopedia cuman 2. Sehebat-hebatnya apa namanya site-site gratis tersebut itu cuma 2 gitu ya. Nah, dominasi online ya, dominasi dengan WSP 7000 ya, keuntungannya lebih mudah dioptimasi. Yang kedua mempunyai nilai valuasi. Kita kalau punya website itu, kan terkadang kita nggak nyadarnya, wah website saya nggak ngefek nih ke saya gitu kan. Terus kita nggak perpanjang, padahal domain itu mempunyai nilai valuasi. Semakin lama domain itu semakin mahal harganya, ya. Bisa dijual domain aja loh, ya. Nah, tapi ini kita nggak tahu di sini ya, udah main nggak perpanjang. Padahal ya, ini mempunyai nilai valuasi ya. Lalu domain kepung pasar lebih mudah dilakukan, tidak ketergantungan. Kita nggak ketergantungan sama platform numpang di tempat lain, ya. Lalu kelemahannya budget khusus walaupun tidak sebesar ads. Ya, ini harus mempunyai budget khusus walaupun nggak sebesar ads dan tidak dikeluarkan setiap hari, ya. Perbandingan Google Ads dengan WSP, dominasi dengan WSP. Jika bermain 100 website, peluang lead yang masuk bisa mencapai 50 sampai 100 per hari. Ya, ini untuk produk-produk tertentu loh ya. Kalau untuk produk yang jarang audiensnya itu tidak segini juga gitu ya. Misalkan budget hanya 50 juta, berarti ya sebulan Anda mengeluarkan budget ya 50 juta dibagi 12, 4 juta 100, per bulannya 4 juta, tapi per 100 website. Ya, berarti sehari Anda mengeluarkan budget 4 juta dibagi 30 sama dengan 139.000 per 100 website. Berarti satu websitenya berapa per hari? Tinggal dibagi aja ini ya, 139.000 mungkin ya 1.000 ya. 1.000 2.000-an ya per hari mengeluarkan gitu ya. Oke. Per satu website gitu ya. Kita next lagi. Dominasi online dengan Google Ads ya. Misal jika Anda ingin mendapatkan 50 sampai 100 lead dalam satu hari, Anda harus mengeluarkan biaya 2 juta per hari. Perkiraan budget 2 juta dengan memainkan banyak campaign dan banyak iklan juga ya. Jika sehari Anda keluarkan budget 2 juta, berapa budget yang keluar dalam 30 hari dan berapa budget setahun? 30 hari itu 60 juta dan setahun itu 720 juta. 2 juta per hari. 2 juta per hari ini udah lumayan wow gitu ya. Tapi main Google Ads itu tidak ada sesuatu yang kita bangun. Ketika iklan kita berhenti, ya dia berhenti juga datang lead-nya. Beda dengan kita optimasi SEO organik ya. Nah, gambaran seperti ini ya. Jika semua sudah dilakukan, ada satu hal yang penting dan nggak boleh dilupakan, dominasi keyword. Ya, dominasi keyword itu harus kita mainkan ya. Oke. Ini ya roadmap dominasi secara online ya.
Nah, ini apa? Kita mainin Google, kita mainkan social bookmark, kita mainkan Google, kita mainkan website ya. Lalu kita mainkan Facebook, kita mainkan ini namanya Omni ya. Ini namanya kita lakukan semua semua apa yang ada di digital. Nggak boleh milih-milih secara ini ya, tapi prioritas boleh. Ya, kalau kita mau melakukan, kita punya memang mau sekarang ini kan semuanya mengarah memang ke digital ya. Ini kita harus punya semua ya. Kita harus punya semua. Oke ya, lanjut. Dominasi keyword. Nah, ini kita ngomongin dominasi keyword. Misalkan ya, kita cari dominasi ya artinya dominasi keyword artinya selalu memainkan keyword yang sama di semua website. Jadi ketika kita punya 10 website, itu keyword yang sama kita mainkan di 10 website gitu kan. Nah, langsung saya kasih contoh aja ya. Hmm. Ini apa keywordnya? Jual setir Pajero. Nah, jual setir Pajero. Inilah. Jual setir Pajero Tasya. Nah, ini ya. Di sini kan disebut dominasi ya. Ada aksesoris mobil, ada dongkrak usaha, ada beli aksesoris mobil. Nah, si jual setir Pajero ini dia mendominasi ya. Ini dongkrak usaha punyanya siapa? Punyanya dia. Dongkrak bisnis punyanya dia juga gitu kan. Lalu ketika ke bawah sedikit ini ada jual setir mobil itu punya dia juga. Beli aksesoris mobil ini punya dia juga. Aksesoris mobilku punya dia juga. Sedia aksesoris mobil punya dia juga gitu kan. Lalu setelah itu cari aksesoris mobil punya dia juga, aksesoris mobil terbaik punya dia juga, dan seterusnya ya. Jadi dia mendominasi dengan keyword yang ada ya. Jadi ketika calon customer melihat halaman satu, ketemu dia lagi, halaman dua, ketemu dia lagi gitu kan, halaman tiga, ketemu dia lagi gitu kan. Nah akhirnya ya lo lagi gitu ya, gitu. Lo lagi. Jadi akhirnya customer akhirnya percaya sama kita ya. Sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya ya kita bermain di SEO organik ya, kita bermain di organik ini itu lebih trustnya lebih tinggi, nggak mungkin menipu. Karena apa? Untuk naikinnya aja susah. Beda dengan ngiklan. Ngiklan punya duit kita langsung iklan. Punya duit kita langsung iklan setelah nggak ada setelah banyak masuk terus kita nggak ngiklan lagi selesai. Ya, tapi kalau organik naikinnya aja susah, gitu ya. Nah berikutnya adalah langkah-langkah apa yang harus saya lakukan agar bisa mendominasi dan banjir order. Yang pertama dominasi dengan website, yang kedua dominasi dengan website gratisan, yang ketiga dominasi dengan GMB, yang keempat dominasi dengan Google Ads. Jika empat cara di atas sudah dilakukan semua secara konsisten terus-menerus, maka banjir order bukan hal yang sulit didapat ya. Nah ini perhitungannya ya. Perhitungan misalkan kita punya satu website jumlahnya lead ya, jumlah satu website leadnya satu, kalau dua website leadnya dua gitu kan, kalau 100 website leadnya 100 misalkan dalam satu bulan gitu ya. Nah kalau website gratisan dalam punya 5 itu misalkan leadnya satu, punya 500 leadnya 100 ya, tapi ini kita memakan waktu yang luar biasa ya. Begitu juga dengan Google Ads dan GMB ya. Nah, skema gambarannya ini gambar optimasi banyak website ya. Skema gambaran dominasi ya. Ini dominasi yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini kita bisa memberikan job desk dan untuk membunuh rasa malas ya. Tunggu di Zoom berikutnya. Ini kebetulan slide saya yang sebelumnya. Jadi teman-teman ya, dominasi itu perlu sekali. Ya, ini namanya dominasi itu sama dengan kepung pasar. Jika kita hanya satu, maka kompetitor kita lah yang banyak dan kita hanya dilirik sebelah mata. Nah, saya mau kasih contoh model website dominasi yang baru 1 minggu yang lalu saya kerjakan. Yang 1 minggu yang lalu saya kerjakan ini masih proses ya. Kita cek dulu benar nggak 1 minggu yang lalu. Kita cek dulu domainnya ya. Kita cek dulu domainnya. Cara ngecek domain itu di whois.com. Ya, kita cek domainnya di whois.com. Lalu setelah dicek ya, kita lihat tanggal berapa sih beli domain ini ya.
Tanggal berapa sih beli domainnya? Kita lihat ya. Eh, Tanggal 23 bulan 8. Sekarang tanggal, ya benar ya, baru 1 minggu ya. Pengerjaannya 3 hari, jadi baru beberapa hari gitu ya. Baru beberapa hari. Nah, ini websitenya. Nah, websitenya sih ini baru bikin banget, kontennya masih belum lengkap. Kontennya masih belum lengkap. Saya mau kasih lihat dashboardnya ya. Saya mau kasih lihat dashboardnya itu di sinilah ya. Nah, panel MS. Saya mau kasih lihat dashboardnya panel MS. Oke. Ya, ini saya login. Ini dashboard kita, ada pengaturannya. Ini kita sebut website PKP ya. Lalu ada master data. Di master data ini ada list domain. Nah, ada list domain ya. List domainnya ini ada 10 domain. Ini namanya Kepung Pasar dengan 10 domain. Nah, lalu untuk mengisi produknya, kita lihat ya input produk. Input produk ini kita bisa mengisinya dengan memilih, misalkan jasa bekam, terus kita bisa pilih ya. Nah, kita bisa pilih semua, kita bisa pilih satu-satu. Kalau saya cenderung satu-satu ya, biar kontennya berbeda setiap website. Nah, gimana cara bikin banyaknya itu kita pakai Maxtool ya. Lain kali akan saya share. Nah, ini isiannya. Nah, sekarang kita cek. Sudah dominasi belum dia ya? Kita cek ini mutiara refleksi ya. Ini kita klik, kita lihat produk aja. Ini baru keisi 3 konten ya. Baru keisi 3 konten, kita mulai dari sini. Kita searching ini. Nah, tempat terapi bekam di ini. Kita searching di Google. Biasanya saya searchingnya pakai incognito ya. Pakai incognito atau saya coba pakai incognito ya. Lanjut. Oke. Nah, ini ya. Mode penyamaran. Mode penyamaran. Nah, di sini ya kita searching ya. Tempat terapi bekam di Tambun Utara. Kita lihat dia di halaman 1 masih belum ada, tapi dongkrak bisnisnya ada. Kita lihat dia ada di kita lihat halaman 2 ada enggak? Ini dia mulai, bukan ya, bukan juga, bukan ya. Di halaman 2 dia enggak ada ya untuk terapi bekam. Nah, ini di halaman 3 dia mulai ada nih ya, halaman 3. Pusat Gurah punya dia gitu kan. Lalu Mutiara Refleksi itu dia juga, terapi lintah dia juga gitu ya. Lalu Mutiara Refleksi Bekasi itu dia juga. Kita lihat halaman 4. Ini masih punya dia juga, ini masih punya dia juga, ini masih punya dia juga gitu ya. Ini masih punya dia juga, ini masih punya dia juga. Jadi semuanya itu mendominasi. Oke, walaupun kita kurang-kurangin dia tetap ada ya. Coba kita kurang-kurangin ya. Nah, ya Tambun Utara atau di Tambun aja. Dia masih ketemu ya. Dia masih ketemu. Oke, kita lihat dia ketemu di halaman berapa. Ya. Ini perlu agar report ya, laporan-laporan seperti ini perlu agar kita bisa melihat ada dongkrak bisnis juga ya. Di halaman 2 dia nggak ada, di 3 kata ya. Lalu nah ini dia mulai 1 gitu ya, mulai ada 1 gitu kan. Lalu setelah itu kita lihat lagi dia ada 2 ya, 2 terus udah ketemu 2 di halaman 5, 3, 4, 5 ya, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada 10 web ya. Kita lihat ada 10 web dia ya. Oke. Nah, muncul 9 lah kita anggap ya. Nah, itu sampai halaman 5 udah ada dia 9. Nah, lalu kita cek lagi isiannya yang berikutnya, tempat terapi bekam Mustika Jaya. Ya, karena bisnisnya lokal, ini nggak mungkin kan orang bekam itu jauh-jauhan nyarinya ya. Nah, kita cek lagi ini ya. Nah, ini kita cek websitenya. Dia dominasi ini ya. Nah, halaman pertama ini sudah ada. Ini punya dia ya. Ketika tempat terapi bekam, ini punya dia, ini punya dia, ini punya dia, 3, ini punya dia, ini punya dia, punya dia gitu kan. Udah berapa itu? Kita lihat halaman 2.
ya. Ini punya dia juga, ini punya dia juga, ya. Oke. Lalu kita kurang-kurangin ya, kita kurang-kurangin terapi terapi bekam Mustika Jaya misalkan, ya. Kita lihat masih ada nggak punya dia. Biasanya dia kalau semakin pendek dia makin menjauh, tapi nggak apa-apa, ini baru-baru ya. Ini punya dia halaman 2 ya. Ini punya dia sudah 2. Ini punya dia juga, punya dia juga, punya dia juga, dan seterusnya, ya. Nah, mungkin ada bahasanya teman-teman, ya terang aja itu keyword lokal. Ya monggo silakan lakukan optimasi keyword lokal bisa mendominasi seperti itu enggak. Terang aja itu keyword panjang. Keyword panjang itu ya teman-teman, keyword panjang itu adalah cara untuk menaikkan keyword pendek. Saya mau kasih lihat ya ke teman-teman. Ini apa nama webnya ya? Ya, terus, nah ini. Saya ada memainkan satu keyword panjang. Ini panjang banget teman-teman. Nggak keren dan mungkin sekali 5 tahun baru satu orang mendapatkan peluang untuk masuk ke sini. Tapi itu juga orang nyasar, ya. Keywordnya panjang banget gitu. Orang agak kemungkinan orang nggak akan ketik ini ya. Nah, tapi kita mulai dari sini ya. Nama websitenya layanan desain interior. Ketika kita searching ini dia masuk berada di halaman pertama. Lalu kita kurang-kurangin nih, kita kurang-kurangin misalkan di Cengkarengnya kita buang gitu ya. Di Cengkarengnya kita buang, kita tinggalkan saja Jakarta. Ya. Kita tinggalkan Jakarta, layanan desain interior masih berada di halaman pertama. Kita buang ini ya, desainnya kita buang. Kita enter lagi interior studio podcast, dia masih page one juga. Lalu kita buang profesionalnya, ya kita buang profesionalnya, ya. Kita cek layanan desain interior dia masih page one dan kita buang Jakartanya, ya 45 juta ya. Kita lihat dia masih page one juga. Jadi teknik yang kita lakukan dalam hal untuk mendominasi, untuk mengoptimasi adalah bagaimana kita membuat keyword long tail yang nanti ditujukan untuk menaikkan keyword short tail. Seperti itu ya, kira-kira. Nah, jadi teman-teman ya, di sini yang mempunyai yang sudah yang memang ingin bisnisnya apa namanya, ingin bisnisnya jangka panjang, ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kalau ingin bisnisnya jangka panjang, bangun fondasi yang benar-benar kuat. Karena kalau teman-teman nggak mendominasi saat ini, maka kompetitor akan bertambah setiap hari, ya. Kompetitor teman-teman itu akan bertambah setiap hari. Ya mungkin dulu ketika kita main produk ya umroh misalkan masih nyantai-nyantai aja, pemainnya sedikit. Sekarang udah semakin banyak. Teman-teman rasakan semua ya. Besok akan semakin banyak lagi. Tahun depan itu akan semakin banyak lagi. Apalagi 5 tahun lagi akan semakin banyak. Kalau saat ini kita nyantai, kita nggak membangun fondasi, kita sibuk dengan sosmed aja. Kita sibuk dengan sosmed karena di luaran sana orang mengatakan, oh sosmed ini begini-begini. Sosmed itu kalau teman-teman berhenti, dia berhenti juga nyariin duit untuk teman-teman. Ya, kalau teman-teman seminggu aja teman-teman berhenti, dia akan berhenti nyariin duit untuk teman-teman. Ya, sosmed itu diibaratkan apa? Diibaratkan kita dagang kaki lima. Ketika kena gusur selesai. Ya. Tapi kalau yang saya sampaikan barusan, kita punya ruko dan sudah milik sendiri dan itu bertahan gitu ya. Itu pondasinya. Di Indonesia itu banyak yang salah kaprah. Ketika mereka baru membangun usaha, yang mereka pikirkan sosmednya apa. Padahal urut-urutan yang sebenarnya ya, ketika mereka belum bikin nama PT, nama websitenya sudah mereka siapkan. Websitenya sudah mereka siapkan, itu yang benar. Kalau kita nggak, hampir jarang itu ya mereka mempunyai website, padahal website itu jangka panjang. Website itu adalah kemerdekaan online itu ada di website. Kata orang website itu nggak begitu ini sekarang. Kalau nggak begitu penting, kenapa Facebook itu ada websitenya, ada domainnya? Kenapa TikTok itu ada domainnya? Kenapa semuanya itu ada di Google, teman-teman? Kenapa semua mereka punya website? Ya, kenapa semua? Jadi pertama-tama yang harus kita miliki website ya, website yang dioptimasi atau sekurang-kurangnya buat profil.
Kira-kira seperti itu ya. Jadi saran saya teman-teman, dari sekarang dominasi lah. Kalau nggak bisa melakukan sendiri, pakai jasa. Jasa yang mana? Jasa yang memang bisa berinteraksi terus sama teman-teman. Ya, bisa sharing sama teman-teman. Ya, kalau kita masih masih nggak bisa, ini ada job desk untuk mendominasinya seperti apa. Ya, saya biasanya posting satu-satu, tapi ada juga orang saya pengennya buru-buru langsung sekian banyak, enggak masalah. Ketika postingan kita yang satu-satu ini udah kuat, baru kita siram dengan banyak konten gitu ya. Nah, website ini beda teman-teman ya. Website ini ketika dia udah bagus, ya, ketika dia udah bagus 3 bulan dia udah bagus, itu kita biarin aja 3 tahun juga dia masih bagus. Apalagi produknya keywordnya tidak keyword dinamis ya, tidak keyword dinamis yang setiap tahunnya berubah, nggak pakai nama bulan, nggak pakai nama tanggal, nggak pakai nama paketan. Nah, itu setiap tahun ya itu aja ya. Seperti apa? Seperti konveksi itu dari tahun sekarang sampai tahun berapapun itu perilaku pencarinya tetap sama ya. Nah, tadi ada yang punya bisnis spa. Ini sebenarnya peluang banget yang punya bisnis spa. Dia punya edukasi, ngajarin spa. Terus ngajarin agar apa namanya, yang belajar itu bisa buka sendiri. Alangkah indahnya, alangkah tertariknya mereka yang belajar ketika mereka mau buka sendiri, sudah ada traffic yang didatangkan oleh siapa? Oleh pusat, oleh yang ngajarin. Kamu buka aja, kamu belajar, karena di kotamu itu sudah tak optimasi itu websitenya. Tempat spa di Bekasi misalkan, tempat spa paling enak di Bekasi dan seterusnya. Itu udah disiapkan dari sekarang sehingga mengundang orang untuk belajar. Belajar spa di sini ya kan, nanti kalian sudah saya datangkan trafficnya karena di seluruh kota di Indonesia itu sudah saya optimasi dengan keyword ini. Kira-kira seperti itu ya. Monggo jika ada pertanyaan ya. Demikian dari saya. Kita open pertanyaan 3 aja dulu Pak Yandri. Setelah itu nanti kita bisa lanjut ke yang lain. Monggo. Oke, Coach, terima kasih. Keren banget tentang dominasinya ya. Ini dong, jadi mau memperjelas lagi, bahwasanya tadi misalkan contoh ada muncul keyword yang sama, keyword satu keyword, terus ada 3 atau 4 website yang naik. Berarti 3 atau 4 website itulah yang dinamakan kita bikin kompetitor sendiri ya, itu yang Iya, maksudnya. betul. Betul, Pak. Ketika Terus, ketika kita punya 10, artinya kita menghilangkan peluang kompetitor 10 gitu, Pak Andri. terus Coach tadi yang kisah Pak siapa tadi ya, dia ada suatu perusahaan nyari vendor, hubungi dia, nyari website apa, dia mau mencari beberapa vendor. Nah itu nanti semua website itu agar supaya terlihat itu perusahaan yang berbeda, nomor teleponnya bisa berbeda-beda ya. Sebenarnya gini, ini ini kisah nyata dari beberapa teman-temanku yang memainkan ya. Yang pertama itu cerita yang tadi yang teman LTC ya, di LTC Mangga 2 Glodok gitu ya. Dia itu nomor teleponnya berbeda-beda dia bikin. Nomor teleponnya berbeda-beda dia bikin. Kenapa berbeda-beda? Biar nanti dianggap itu ininya beda-beda gitu loh. Karena ini mau banding-bandingin harga Pak Andri. Nah, Iya, tapi ada juga ya mereka yang pengalaman, gue nelpon ini lo lagi. Terus pas gue masuk halaman berikutnya lo lagi. Ya udah gue percaya sama lo, gue pilih lo sebagai ini gitu. Seperti itu. bisa 2 faktor ya. Ya, Oke, jadi trustnya itu terbangun. Ini orang yang serius gitu loh. ya ya trust Terus ya. brandingnya juga naik. Oke, Nah, ada yang raise hand, Pak Noviar Eka Putra. Monggo langsung Pak Noviar, ada yang mau ditanyakan langsung sama coach, silakan. Iya, selamat malam Coach. ya, selamat. Terima kasih atas kesempatannya Pak Coach. Gini Coach, ini agak keluar yang dibicarakan untuk ini, tapi saya dulu pernah beli di Titik Terang juga Ya, itu untuk share 1.000 website Pak. oh ya. Tapi kuota saya juga udah habis sih Pak. Kita mau perpanjang juga kesulitan, nggak tahu caranya. Terus yang pernah saya buat itu beberapa web itu sudah saya buat untuk lokal, tapi dari hasil yang saya buat itu kurang maksimal Pak. Oh ya. Jadi dari 1.000 website itu mungkin yang muncul cuma satu itu Pak di lokal gitu. Ya, Jadi kira-kira ada problem di mana gitu Pak. Terima kasih Pak. ya. Seperti yang saya jelaskan tadi,
kalau kita pakai subdomain, ya kalau kita pakai subdomain web gratis lah kita taruh ya, walaupun itu berbayar, karena dia yang berbayar tuh jasa ininya aja. Ketika kita sudah menguasai, tahu-tahu ada di dalam 1000 website itu, ya di dalam ini yang disebutkan dongkrak usaha apa ya? Di dalam 1000 website itu yang jual produk seperti kita itu bukan cuma kita doang, Pak. Ya, ada beberapa orang. Jadi dia bersaing dulu di lokal. Ya, ketika dia bersaing di lokal, baru dia bisa menang di Google. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus pantau, kita harus ini, dan kita harus memang benar-benar apa ya? Memang benar-benar kita inilah, memang benar-benar kita jaga aset kita itu, ya. Memang benar-benar kita jaga aset kita ya. Setahu saya itu testimoni dari dongkrak usaha tuh banyak banget ya. Makanya dongkrak usaha sampai sekarang itu masih ada ya, membernya sudah ribuan, bahkan 10 ribuan gitu. Nah, jadi maksud saya dongkrak usaha ini ya dia bagus untuk mendominasi ya, tapi kita bermain keywordnya harus keyword yang unik sehingga tidak diikutin oleh yang lain. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, ini bagus buat backlink, membantu website kita yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang ini dengan ada bantuan ChatGPT ya, itu harusnya konten kita makin bagus. Konten kita makin bagus, makin unik, itu bisa semakin kuat. Kira-kira gitu, Pak. Ya, misal dicoba aja lagi dongkrak usaha untuk memperkuat website di luar itu. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Coach. Sebenarnya gini, kita untuk mengetahui website kita bagus atau tidak itu, indikatornya itu bukan dapat lead. Di awal itu bukan dapat lead. Oh, website saya nggak bagus. Ini tahunya dari mana? Karena ini apa namanya, nggak dapat lead gitu ya. Karena nggak dapat lead, bukan seperti itu. Indikator website kita bagus dapat lead atau tidak ya. Saya bisukan dulu ya. Oke. Contoh ya, hampir berhasil, hampir sukses. Saya ada gambar yang saya suka kasih lihat ke teman-teman. Nah ini ya gambarnya ini. Kita nggak tahu kan bahwa kita udah macul, tinggal sekali pacul lagi, tapi kita nggak memperpanjang, kita nggak terus. Para pemain website rata-rata seperti ini, ya. Padahal tadi saya sudah sebutkan domain itu mempunyai nilai evaluasi, konten kita itu mempunyai nilai di Google. Bisa jadi di tahun pertama itu kita udah sampai sini, tapi kita nggak teruskan. Nah, makanya mereka pemain-pemain lama sekarang ini pada panen karena mereka terus gitu. Ya, nah indikatornya apa? Kalau kita bermain di Google, ya untuk produk-produk Google juga, indikatornya itu yang pertama itu terindeks di Google enggak? Terindeks di Google enggak harus ratusan ya. Terindeks di Google cukup 20 saja udah gitu loh. Yang penting ini bisa kita kembangkan. Lalu yang kedua, sudah banyak enggak mendapatkan impresi. Nah, untuk mengetahui mendapatkan impresi itu dari mana gitu ya. Kita bisa lihat dari mana konsol saya. Nah, ini ya. Kita bisa lihat dari sini misalkan. Apa ya, saya buka dongkrak. Pakai baju, ya. Celananya tidak ada. Dongkrak. Teman-teman ya, teman-teman harus melihat ini, patokannya melihat ini ya. Melihat Google Console, jangan lihat pihak-pihak ketiga ya. Kalau saya mengatakan kurang kerjaan, kalau teman-teman ke Samras, ke Ahref, apa lihat saja ini indikatornya dari Google sendiri jelas gitu ya, teman-teman. Nah, lihat ini. Oh ini dalam 3 bulan itu 750.000 yang melihat, 18.000 yang masuk ini gitu. Ini baru satu website untuk dongkrak usaha. Sementara dongkrak usaha grup websitenya ada berapa? Grup websitenya itu ada 1000 ya. Nah kalikan berapa? Ya, jadi teman-teman indikatornya ini ya, jangan teman-teman lihat indikatornya di Semrush. Kalau ngelihat backlink bisa nggak? Bisa juga di sini kan, ada link, ya. Ini yang real. Kita kurang kerjaan ya, kita kurang kerjaan melihatnya dari punya pihak ketiga, ya, pihak ketiga yang terkadang dia wah ini diaudit jelek websitenya. Coba aja audit website yang gede-gede itu semua jelek gitu kan.
gitu ya teman-temannya. Ini hanya saran aja ke teman-teman ya. Google Console ini harus diperhatikan. Lalu query-query yang ada di sini ini harus diperhatikan. Ya, ini harus ini keyword-keyword yang dicari oleh orang-orang ya, oleh yang melihat kita. Impresinya berapa, trafficnya, kliknya berapa nih bisa dilihat di sini. Oke, ini Pak Andri tolong dibacakan yang di chat Pak Andri. Ada satu lagi sih raise hand, mungkin setelah satu raise hand baru Ngomong-ngomong, kita chat ya. Pak Pak Kaja, Pak Kaja, Kaja. Pak Kaja silakan. Yang lain ada Pak Putra, Bima nih, tolong malam Pak Putra. Malam Pak Kaja. Kalau yang istilah kepung pasar ini Pak, itu ya kita hanya bermain di kepung pasar website saja, atau bisa kombinasi kita juga main di website, juga kita main di sosial media. Terus Nah, kalau hasilnya yang mana Pak yang paling oke. Efektif untuk mendatangkan leads? Yang pasti kalau kita ngomongin dominasi ya, yang dominasi organik gitu ya. Ini kan dua hal yang beda antara sosial media sama sama Google ya. Kalau Bapak mau dominasi di Google ya, itu Bapak mainin YouTube sama website ya. Lalu website gratisan tadi sudah saya jelaskan. Nah, bisa nggak sih kita main sosmed? Facebook kita page one gitu, Facebook kita page one dan seterusnya. Itu sangat-sangat bisa itu dulu. Kalau sekarang kan kita nggak bisa inspeksi ini, nggak bisa add URL halaman URL Facebook gitu Pak ya. Nah itu ada caranya sih ngasih backlink dan lain-lainnya. Nah kalau kita optimasi sosial media itu caranya gimana ya? Seperti saya lakukan di ini saya tadi, di Facebook saya update setiap hari ya. Orang udah kenal sama saya, orang udah kenal sama saya, setelah dia kenal sama saya. Tapi ini kan saya dari membangun sekian lama, ya. Saya membangun sekian lama sehingga orang-orang yang di Facebook saya itu ketika saya jualan sesuatu dia beli karena dia sudah kenal sama saya, gitu kan. Nah, yang harus kita lakukan bukan masalah efektif atau tidak efektif, ya. Kalau istilahnya kita dalam beriklan itu ada namanya split test. Kita coba semua. Tapi kita harus pahami kalau di Google produk kita ini ya adalah produk yang dicari. Produk yang dicari konversinya lebih tinggi ketika kita mendapatkan lead dibandingkan di Facebook. Apalagi kita ads gitu kan. Kalau di Facebook kita add mungkin dia nanya-nanya dulu ya. Kalau nggak kenal dia nanya-nanya dulu terus prosesnya lama. Ya, kalau di Google itu posisi customer yang masuk, calon customer yang masuk itu dia posisinya sudah hot. Kalau di sosmed itu masih warm, perlu proses lagi sampai berkali-kali sehingga mereka ini order ke kita, kecuali kalau harganya murah gitu kan, itu lebih cepat. Kira-kira gitu Pak Kaja ya. Harus dibangun dan semuanya dibikin bertautan. Di dalam website kita ada alamat Facebook kita, di dalam Facebook kita ada alamat website kita. Jangan dibikin berdiri sendiri-sendiri, sia-sia ya, sayang gitu loh. Ya, Ya, ya. tidak bergandengan Oke. tangan semua apa yang kita punya. Ya, makasih Pak Putra. Oke, Pak. Oke, kita bacakan di chat ya. Pak Putra mohon itu tolong di mute semuanya, tadi masih ada yang ini. Masih ada yang kebuka mic-nya. Oke, apalagi? Ya ini dari ibadah suci. Ini sih dia kayaknya curhatan nih Pak. Ini kok Google Ads saya ditolak terus iklan saya, jadi kayak kayak apa bikin bikin rugi waktu nih Google Ads. Ya. Mungkin ada tips Pak Google Ads. Oke. Tapi nanti terakhir beliau menanyakan PK tertarik dengan kepung pasar. Saya tertarik. Oke, nanti kalau yang untuk yang tertarik saya akan kasih link untuk order nih Pak ya. Oke, ya. Mana Pak Putra silakan. Pada saat kapan kita harus memainkan organik, pada saat kapan kita harus memainkan ads ya. Organik itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh semua pembisnis online. Ya, organik itu adalah sesuatu yang wajib, berarti nggak boleh enggak. Ya, jangan dihubung-hubungkan sama agama ya. Sama agama saya pernah tuh saya bilangin wajib. Oh, kalau wajib itu harus ditinggalkan berdosa. Dia bukan seperti itu. Harus gitu loh ya. Harusnya apa? Karena ini ya organik wajib kita lakukan karena apa? Karena organik itu harus dibangun dari awal ya. Kalau website di Google itu sebagai fondasi kita, sebagai kemandirian kita. Ketika orang melihat sesuatu dia akan melihat website kita apa. Ya,
Terus website itu selagi diperpanjang terus nama domainnya dia akan ada terus, ya. Lalu setelah itu apa namanya organik sosmed itu juga harus kita lakukan ya. Kita nge-branding diri kita, kita ngumpulin ada 5.000 orang berpeluang untuk kita kumpulin untuk kita ngobrol sama mereka ya tentang produk kita ya. Terkadang kita lucu ya, nge-add teman-teman kita add. Di add nyari-nyari gitu kan, sementara customernya sudah ribuan dibiarin, nggak dimasukin dalam satu Facebook kita. Harusnya teman-teman customer kita yang ribuan itu disuruh berteman sama Facebook kita. Seperti saya tadi nyuruh teman-teman yang belum temenan sama saya, yuk add Facebook saya, nanti saya pro. Gitu kan. Nah, bayangkan ya kalau kita bermain sosmed, orang yang orang yang follow kita di dalam pernah ngobrol sama kita seperti ini, atau pernah kopdar sama kita, atau pernah ngopi bareng sama kita, kira-kira kedekatannya seperti apa? Ya. Nah, seperti itu. Jadi jadi kita yang organik harus kita lakukan ya. Kenapa nggak dari 5 tahun lalu? Ya udah nggak usah pikirin yang lalu-lalu, ke depannya aja. Jangan sampai 5 tahun yang lalu, 5 tahun ke depan teman-teman masih belum belum kuat di organiknya. Ya, ada beberapa website umroh yang mereka lakukan dari tahun 2016 ya sampai sekarang. Ada yang setiap hari dapat lead gitu kan. Ada juga yang dapat leadnya jarang-jarang, tapi dia dapat lead. Kalau nggak salah sekarang lagi ikut Zoom juga nih orangnya ya. Ya, salah satu yang saya bicarakan. Walaupun websitenya nggak begitu banyak muncul gitu kan, tapi ya dalam sekali seminggu, sekali sebulan mungkin dapat lead juga gitu loh. Yang dia sudah bangun dari kapan? Dari tahun 2016 dulu. Ada juga yang websitenya diperhatikan dari tahun 2016 setiap hari dia dapat lead gitu. Ya, bayangin kalau teman-teman di 3 tahun kemudian setiap hari dapat lead untuk produk teman-teman, kan artinya udah kipas-kipas saja ya. Nah, itu hasil dari kita membangun gitu. Nah, lalu kapan kita harus pasang ad? Ketika organik kita belum menghasilkan. Ketika organik kita belum menghasilkan, kita pasang ad. Atau ketika organik kita sudah menghasilkan, ya kita ikutin untuk menyeimbangi, untuk menambah pemasukan. Ya kita pasang ad. Ada lagi nggak sih selain ads gitu? Ada ya. Kita mainkan apa? Kita mainkan CRM. Customer-customer yang kita bikin puas, yang lalu kita ajak ngobrol, kita ini, kita apa, dan itu kita ajak lagi untuk ikut menggunakan produk kita. Kira-kira seperti itu Pak Andrea jawabnya ya. Jadi kalau misalkan nggak berhasil ditolak-tolak, terus pakai jasa ads, kita juga menerima jasa ads kok. Kalau mau nyoba ya. Jasa Google Ads kita terima, ya PKP Kepung Pasar juga kita terima. Berikutnya apa lagi Pak Yandri? Pak Teguh Pramono, beliau mungkin sebelumnya pernah order portal umroh 100 kuota sama Dokra Property belum diupdate ya. Nanti bisa Ya. hubungi ke Tolong kami Pak. hubungi hubungi apa namanya, hubungi salesnya, ya hubungi salesnya, ya nanti akan terus diupdate karena Dongkrak Properti sama Portal Umroh ini kita masih kemarin orangnya resign ya, kemarin orangnya resign, ini masih masih saya yang mengupdate ini Pak ya, nanti salesnya itu akan menghubungi saya ya, bentar. Oke lanjut. Oke Pak Ibadah Suci yang tadi tertarik mau bikin Kepung Pasar website, saya kasih linknya Pak ya untuk order linknya. Saya akan itu sudah saya kirim, nanti saya kirim lagi link ordernya. Oke, yang lain mungkin bisa bertanya tentang usahanya, bisnisnya. Monggo, bisa Oke. kita bedah di sini sama coach case by case. Kira-kira bagaimana untuk mengembangkannya, relatednya dengan kompetitor, kompetitor, web dominasi. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya tentang yang ditanyakan Pak itu, harga web Kepung Pasar ya. Ya, monggo Pak Yandri sudah jadi host belum? Belum ya? Ada yang mau di-share nggak? Ada Pak. Ada ya? Bisa tolong saya jadikan Pak, host Pak. jadikan co-host ya, monggo silakan. Nah, monggo. Sudah Pak Yandri? Oke.
Ya, rekan-rekan semuanya, teman-teman, Bapak Ibu, eh, layar kami sudah tampak, ya, sudah ke-share ya semuanya. Udah. Oke, sudah ya, baik. Oke, tadi kita sudah bahas details, bahkan kita sudah memberikan demo, contoh-contoh tentang website Kepung Pasar, mekanismenya, kegunaannya, fungsinya, serta goalnya ya, teman-teman semuanya. Tentu juga banyak nanti penasaran pertanyaan bikin website Kepung Pasar ini gimana sih caranya ya. Tadi sudah dikomparasi sama Pak Putra, seandainya dengan harga sekian harus sekian per bulan ya, kalau iklan atau bikin sendiri itu cukup lumayan budgetnya. Nah, kita yang punya program ini sendiri, kita memberikan khusus saat ini untuk para peserta Zoom dengan paket atau program website Kepung Pasar yang sangat terjangkau. Ya, nah, jadi goalnya adalah dominasi ya. Website Kepung Pasar yang nanti akan Bapak Ibu misalkan jadi memesan ke kita, itu goalnya adalah bagaimana mendominasi di pencarian Google. Tadi sudah di demo beberapa contoh ya. Salah satu customer kita tentang bekam ya. Bayangkan kalau di sini ada 4, 5, atau 6 website kita semuanya, berarti kan 6 itu kompetitor itu kita punya sendiri. Kita menyingkirkan 6 kompetitor. Ya, jadi kita membuat kompetitor sendiri. Oke. Nah, tentunya apa sih menjadi dominan dalam hasil pencarian Google sangat penting karena memberikan manfaat. Nah, ini kesimpulannya, yaitu manfaat dominasi itu kita tentunya akan mendapatkan perhatian dari calon customer, ya, terus juga meningkatkan kepercayaan, tentu juga meningkatkan traffic, terus keunggulan kompetitif tadi, ya, menjadi kita membuat kompetitor sendiri, tentunya juga efisiensi biaya, ya di mana biasanya kita harus beriklan sekian-sekian ya, 100.000, 200.000 per hari. Kalau 200.000 per hari aja bisa sekitar kali 30 hari itu 6 jutaan, ya, belum kali setahun, kali 12 bulan. Terus jangka panjangnya tentunya untuk memperkuat reputasi online kita. Seperti tadi dicontoh, kalau lo lagi tentu reputasi online kita akan tinggi. Ya, dan juga akan tentunya mempengaruhi ke pembelian, meningkatkan omset kita. Tadi Pak Putra sudah sedikit kasih harga yang biasanya ke pasar kita itu, ya 10 website itu kita jual 5 juta rupiah. Ya, ada juga yang customer kita dia mau total 50 sampai 100 website. Itu budgetnya sekitar 25 jutaan 50 website. Ya, murah nggak? Murah, karena 25 juta dibagi 50 berapa? Sekitar 500.000. Karena satu website itu kita sekitar 600.000 ya. Jadi semakin banyak semakin murah. Nah, ini tenang saja rekan-rekan, teman-teman semuanya. Ini kita ada promo ya, khusus peserta Zoom Minar malam ini. Ya, kita akan mulai dengan website Kepung Pasar 10 website, 10 domain ya. Yang tadi dicontohkan juga itu dia kalau nggak salah dia ada 10 domain. Yang tadinya harga 5 juta khusus peserta seminar kali ini kita berikan harga hanya 3 jutaan ya, 3.100.000 per tahun ya Bapak Ibu semuanya. Ini per tahun. Jadi budget marketingnya sudah ketahuan mengeluarkan hanya 3 juta per tahun. Mendapatkan 10 domain, apa saja 10 domainnya itu, yaitu sudah mendapatkan 1.com. Ya, terus sudah terima beres, itu sudah kita postingkan bertahap, nanti akan ada 100 postingan ya, dengan konten unik. Apa yang dimaksud dengan konten unik? Yaitu dengan konten yang berbeda-beda. Ya, agar Google juga melihatnya itu postingan yang berbeda-beda. Lalu hebatnya juga Kepung Pasar ini bisa dimasukkan ke 3 kategori. Maksudnya, misalkan tadi contoh Bapak yang spa tadi ya, misalkan dia punya 3 pelatihan ya, satu untuk terapis, satu untuk bisnisnya, satu kan biasanya pelatihan itu ada bermacam-macam ya. Atau misalkan yang dealer mobil yang satu jual untuk merek ini, satu untuk merek ini, satu merek ini. Jadi bisa 3 kategori dalam satu Kepung Pasar. Oke, jadi promo malam ini untuk khusus peserta Zoom Minar
hanya 3.110 domain. Wow, murah banget karena jatuhnya hanya 300.000 per website. Ibu tahu sendiri, Bapak Ibu tahu sendiri ya, satu website itu bisa 600 atau 1 jutaan per website ya. Nah, ini yang lebih murah lagi. Kalau mau total dominasi, itu kita juga sangat rekomen karena kompetitor yang sangat berat banget. Kita sebutnya total dominasi, benar-benar total, bikin 50 website atau 100 website. Customer kami juga banyak yang bikin 100 website, mereka dengan harga kemarin itu sekitar 20 jutaan. Nah, ini kita jual hanya 8 juta. Ya, murah banget. Jatuhnya hanya berapa nih? Nggak sampai 100 ribu ya, berarti hanya 80 ribuan ya, hanya 80 ribuan kurang lebih harganya. Jadi memang semakin banyak semakin murah jatuhnya. Dan juga goalnya lebih dahsyat lagi sampai total dominasi. Kita bisa mendominasi halaman satu, halaman dua ya, seperti itu. Oke. Nah, ini yang sering banget para customer kami ini menanyakan garansinya apa Pak? Jaminan nggak ini dominasi? Yes, kita memberikan jaminan uang kembali selama 1 tahun bila tidak mendominasi. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, saya rasa para pebisnis, pengusaha harus berani dengan kompetisi yang sangat berat ini, harus berani, harus total dominasi. Ya, kita juga bisa memberikan garansi. Toh juga nanti uang itu bisa kembali kalau memang tidak terbukti ya dominasi tersebut. Oke, thank you. Ya, terima kasih Pak Putra. Nanti selanjutnya untuk link order dan info lebih lanjut saya akan share di chatnya. Silakan kalau masih ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya mengenai Pak harga Yandri, atau paket. Ya, silakan Pak. Pak Yandri, Pak Putra, kalau saya butuhnya yang .com itu kan pasti harganya lebih mahal. Ya, Bisa nggak dibikinin paket misalnya .com semua, tapi nggak usah banyak-banyak, 5 atau 6 gitu. bisa Pak. .com semua itu harganya 750 ya. Berarti kalau Bapak 5 tinggal dikali 5, kalau 10 tinggal kali 10 Pak. Untuk .com semuanya. Nggak ada diskon, Pak. Tenang, ada Pak. Ya udah, ntar Nanti saya bisa tunggu aja Pak ya, Japri nanti, ya Pak. nanti saya kasih link WA untuk order. Insya Allah para peserta Zoominar kali ini akan terbuka negosiasi harga. Bahkan tadi, oh iya, kita akan kasih gratis nanti ya para peserta semuanya. Oh iya, ini yang benar-benar untuk yang serius banget kayak Bapak tadi ya Pak. Kita juga menawarkan selain promo, ini kita juga menawarkan bisa 2 kali bayar. Ya, Bapak bisa tanda jadi 70% ya untuk kita langsung belikan domain. Nanti pelunasan bisa 10 hari setelah web jadi. Oke, tapi ingat khusus peserta malam ini ya, bisa 2 kali bayar. Ada pertanyaan lain, monggo, mengenai paket atau mengenai harga? Yang Tadi Pak pakai siapa ya? .com-nya Maaf, ditunggu ya Pak, Kaja Pak. Pak Kaja, ya siap Pak Kaja. Pak Yang Kaja tadi paketnya domain.com ya Pak, ditunggu. siap. Tadi jenis usahanya apa Pak Kaja? Maaf. Umroh Pak. Oh siap. Wah apalagi umroh memang kompetisinya sangat ini Pak berat. Bapak sebagai ininya ya, owner travelnya ya. Marketing aja Pak. Oke siap Pak. Yang lain silakan harga mau nanya tentang paket atau harga atau tentang yang lainnya bisa dengan Pak Putra juga. Nanti bisa jawab, bantu jawab. Pak Yandri, Ya kalau silakan Pak kalau Teguh ya. titik terang untuk uh, pas respon adminnya yang nomor berapa ya Pak? Saya kasih nanti nomor salesnya ya Pak ya. Saya kasih nomor salesnya. Nanti saya akan kasih juga nomor info hotline kami ya. Setelah Ya ini Pak, di chat, saya kasih infonya di chat ya sekarang ya. baik-baik Pak, makasih Nanti Pak. kita akan bantu Pak. Kita akan bantu segera apapun pertanyaan atau kendala-kendalanya. Semuanya kita akan bantu. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Di chat itu ada, bisakah kalau saya pakai ID
dan .com Pak Yandri bisa ya, cuman ini Oh mempengaruhi iya, harga ya. bisa Oke. bisa Pak. id.co.id pun kalau Bapak resmi ada legalitas itu sangat bisa. .co.id itu dengan menyerahkan legalitas tentu dengan harga yang juga berbeda ya. Rekaman materi juga ada. Ini info investasi bisnis portal, Pak. Oke, bisnis portal. Nggak apa-apa disampaikan di sini, Pak Yandri ya. Ya silakan Pak Putra. Ya. Jadi teman-teman, kita di sini ada rencana membuat portal marketplace di setiap kota di seluruh Indonesia. Saat ini ya marketplace kita itu baru ada di Purwokerto, di beberapa tempat. Nah, ini kita ingin mencari kurang lebih sekitar 100 kota. Kenapa kita harus kejar 100 kota? Agar kita nanti mengiklankannya cukup dengan satu iklan itu bisa menyebar ke 100 kota. Nah, jadi kalau teman-teman di sini berminat, ya teman-teman ini berminat, mempunyai hak istimewa di setiap kota, ya. Di setiap kota kita buka peluang satu orang itu bayar 200.000, tapi minimal 10 orang. Itu kita akan bikinin marketplace kota di situ dan teman-teman dapat hak istimewa di situ. Ya, teman-teman dapat hak istimewa di situ. Hak istimewanya apa? Hak istimewanya itu teman-teman bisa mendapatkan kuota unlimited satu, yang kedua teman-teman mendapatkan jatah akun itu 1.000 akun yang bisa dijual kembali gitu kan. Jadi tapi harus cari 10 orang setiap kota. Jadi 200.000 dikali 10 itu 2 juta. Nanti kita bikinin di kota teman-teman ya. Nanti secara iklan itu kita lakukan di pusat dan menyebar ke seluruh kota yang memang ada. Ya kebetulan sudah ada yang sudah jadi ini Jakarta, Purwokerto dan lain-lainnya. Jadi kita iklankan dari pusat semua. Kira-kira seperti itu ya kalau teman-teman yang mau untuk portal bisnis portalnya gitu ya. Nah, apa sih keuntungannya ketika mendapatkan hak istimewa? Ya sudah pasti pertama kita bisa jualin lagi 1.000 akun yang sudah kita kasihkan itu untuk masing-masing 100 kota, lalu unlimited ya. Itu mengangkat bisnisnya teman-teman, existing bisnis teman-teman saat ini juga. Nanti insya Allah lain waktu akan kita bikin Zoom khususnya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah untuk teman-teman yang ingin mengikuti ya websitenya, ingin di PKP-in, ingin kepung pasar ya. Insya Allah saat ini kita menerima banget mau yang order ada 10 orang, 20 orang, 100 orang, kita menerima banget. Karena apa? Karena kita di sini ada tambahan tenaga. Ya, kita punya yang namanya karyawan lepas digital. Karyawan lepas digital ini nanti akan membantu untuk optimasi website teman-teman ya. Di batch pertama ini kita punya kurang lebih sekitar 70. Batch kedua ini kita mengejar sekitar 200-an. Ya, nanti dari semua karyawan ini nanti akan membantu, akan kita koordinir mereka untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan optimasi website teman-teman yang kepung pasar ini. Ya, bayangin teman-teman punya dibantu oleh beberapa karyawan yang beda IP, ya. Nah ini nih, ya ada beberapa orang. Mungkin juga teman-teman di sini yang mengikuti Zoom ini ada salah satu di antara teman-teman ya. Nanti akan membantu itu. Nah ini, ya. Ini mereka semua. Ini batch pertama, batch kedua kita akan ada terus kita kejar sampai 10.000 karyawan lepas digital. Jadi di sini emang kita lagi membangun fondasi, membangun kekuatan banget agar portal kota, portal kategori kita dan website kepung pasar kita serta kemitraan itu semua bisa berjalan dengan baik ya dan menghasilkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman ya sebelum kompetitor Anda ya sebelum kompetitor Anda semakin banyak mengisi ruang-ruang Google ya semakin banyak mengisi ruang-ruang Google itu teman-teman harus membuat kompetitor sendiri, menciptakan kompetitor sendiri dengan cara apa? Dengan cara membuat website banyak. Artinya itu teman-teman sudah sama dengan menyingkirkan
ini. Terus juga teman-teman, semua produk pada akhirnya akan menjadi produk yang dicari. Produk-produk yang kita biasa ngiklan di sosmed, kita apa di sosmed, itu semuanya akan menjadi produk yang dicari ketika brandnya mereka naik. Ya, jadi Google ya, kuat di Google itu adalah untuk jangka panjang. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Pak Yandri? Monggo, yang ada pertanyaan lagi? Saya rasa tidak ada lagi Pak di chat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya ya teman-teman semuanya, Pak yang siapa tadi nih ya Pak Ibadah Suci, Pak Kaja, sama yang tadi menanyakan .id atau .com, Pak Sunan Hasan ya. Sekali lagi Pak, harga yang tadi saya tertera, yang kami kirimkan tadi khusus untuk para peserta ya, 10 website hanya 3 jutaan, murah banget ya. Murah tapi tidak murahan ya Bapak Ibu semuanya ya, karena goalnya kita memberikan dominasi. Terus kedua kita garansi, kita berikan Oh garansi iya, ya 1 tahun, tidak dominasi, uang kembali. Terus juga dahsyatnya lagi yang para peserta ini saat ini bisa kami sediakan 2 kali bayar ya. DP 70%, sisanya 10 hari setelah web jadi. Langsung saja klik di WA info ini ya 0878 14 11 7704 untuk info dan order lebih lanjut. 1-2 menit kita masih tunggu kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak kita tentu akan akhiri. Yes, Pak Putra, Pak Radi atas kesempatan ilmunya. Iya, Bu Kenny, terima kasih. Pak Putra, silakan kalau ada kesimpulan. ya. Kesimpulannya, ya. Kesimpulannya adalah ya kalau kita nggak sekarang lakukan ya, kompetitor kita akan semakin banyak. Kompetitor kita akan semakin banyak, kita akan semakin sulit. Kita akan semakin sulit. Dan teman-teman jangan takut ya. Kita aja nggak takut memberi garansi uang kembali 100%. Kenapa kita nggak takut memberi garansi uang kembali 100%? Karena website teman-teman yang dioptimasi itu mempunyai nilai valuasi. Nilai valuasi yang artinya apa? Ketika teman-teman karena kita yakin sekali bahwa dominasi itu pasti terjadi, kan bahkan nilai sebuah website itu akan semakin lama akan semakin bagus apabila ya memang kita kontrol dan kita kerjakan ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, selain itu juga kita ada report untuk teman-teman ya. Report pertama itu kita mungkin di 2 bulan pertama, karena kan di awal itu prosesnya Pak Yandri ya. Nah, Ya, kalau nggak sekarang, kapan lagi ya? Untuk teman-teman yang merasa ada kendala, ingin banget gitu kan punya kepung pasar ini, tapi ada kendala-kendala apa gitu ya? Kendala mungkin masalah riset produk apa dan lain-lain, mungkin masalah kendala dana dan lain-lain, mungkin masalah apa. Silakan japri aja Pak Yandri ya, atau japri saja nomor yang ada di sini dan sampaikan kendala-kendala tersebut. Siapa tahu kita punya solusi untuk bisnisnya teman-teman ya. Karena di sini kita Zoom seperti ini ya, kita ingin lebih dekat dengan teman-teman ya. Terus teman-teman yang belum berteman Facebook sama saya, monggo silakan berteman Facebook sama saya. Langsung saya add dan ikuti status-status Facebook saya yang rata-rata isi status Facebook saya jualan dan edukasi. Ya, kira-kira seperti itu. Demikian dan mohon maaf apabila penyampaian saya kurang berkenan di teman-teman. Demikian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Andri. Monggo Pak Andri. terima kasih Pak Putra sekali lagi atas pemaparannya. Oke, sebentar lagi kita tentu kita akan akhiri. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk info dan order itu sudah saya berikan linknya ya. Kapanlagi.com, harga kepung pasar 10 website dengan harga yang sangat terjangkau tadi ya, hanya 3 jutaan. Kedua, kita memberikan garansi. Terus ketiga, bisa 2 kali bayar khusus untuk para peserta Zoominar saat ini ya, malam ini. Linknya langsung di 0878 14 14 11 7704. Amin, Pak Putra. Oke, kita akhiri sekali lagi.
teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya di suatu kesempatan yang diberikan teman-teman waktunya yang sangat berharga ini. Semoga semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila Amin. ada kekurangan. Silakan ada info, ada keluhan, ada order dan lain-lain langsung ke nomor link yang sudah kami berikan. Sampai berjumpa kembali di seminar kami berikutnya dengan tema yang lainnya tentunya ya tentang bisnis ya, tentang SEO, tentang digital marketing. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami pamit. Pamit ya. Ya.